perkenalkan, aku salah satu Jenda Nozari yang hari ini sudah bersama narasumber hebat di sampingku yang bernama Aku Akmal, teman-teman. Oke teman-teman, saat ini aku lagi pengen ngobrol-ngobrol sama Kak Akmal seputar organisasi masyarakat sipil yang sekarang mungkin lebih banyak dipegang oleh para remaja atau kita bisa bilang Gen Z ya Kak Akmal. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Kak Akmal ini juga merupakan salah satu founder organisasi masyarakat sipil yang dipegang oleh anak muda. Nah, aku pengen memperdalam lagi tentang organisasi yang dijalankan oleh Kak Akmal, bagaimana impact-nya kepada masyarakat luas, dan juga apa aja sih sebenarnya yang mereka lakukan gitu di organisasi yang Kak Akmal buat. Nah, boleh Kak Akmal diceritain awal mula Kak Akmal ngebentuk organisasi tersebut dan saat ini perjalanan itu sudah seperti apa gitu? Mungkin kalau organisasiku ya, awalnya itu saat aku kelas 10 sih. Saat itu lagi ada donasi, kalau teman-teman mungkin ingat, itu kejadian di Palu Donggala. Jadi saat itu aku berdonasi ke salah satu organisasi. Dan aku diajak untuk mengajar di satu tempat gitu. Nah, di tempat itu kebetulan memang adalah kampung pemulung. Di sana itu anak-anaknya ada beberapa yang bersekolah formal, tapi lebih banyak yang kayak dia tuh ya udah buat kerja mulung, jualan susu dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya aku merasa bahwa ternyata di Jakarta ini itu masih banyak loh tempat-tempat yang tidak tersentuh gitu oleh pemerintah daerah lah gitu. Nah, saat itu aku mulai ngajak lah Kosisku dan juga teman-teman yang aku kenal dan memang punya kepedulian yang sama gitu. Dan akhirnya ditawari oleh beberapa orang yang memang sudah mengajar di sana untuk oke, kalian mau pegang nggak tempat ini, kalian mau lanjutkan nggak perjuangan ini. Nah, akhirnya kami buat di tanggal 29 Januari tahun 2022 itu namanya Relawan Pelajar Jakarta. Saat itu memang baru dibentuk, pengurusnya itu adalah dari sekolahku di SMK 2 Jakarta kebetulan. Setelah itu mulai dibuka untuk umum pelajar-pelajar, karena saat itu sebetulnya fun fact-nya ini saat itu sempat ada perdebatan sih ya. Teman-temanku tuh sempat merasa bahwa ini tuh khusus buat anak sekolahku aja gitu ya, SMK 2 aja. Cuman akhirnya aku memutuskan pokoknya ini harus dibuka untuk umum gitu. Sampai ada teman-teman dari Tangsel dan sebagainya itu ikut bergabung sama kita gitu. Lokasi ngajar kita tuh di Tanah Abang. Mungkin itu dulu sih awalnya. Jadi awal mulanya hanya karena Kak Akmal mendatangi satu tempat, terus dengan rasa prihatin melihat banyak teman-teman yang sebaya gitu ya, belum bisa mendapatkan fasilitas pendidikan formal yang bagus. Melainkan mereka hanya menjadi seperti pemulung ya, kalau tidak salah pemulung, lalu tadi jualan tisu seperti itu. Oke. Jadi asal mulanya dari rasa kepedulian, lalu sekarang sudah dibentuk organisasi yang saat ini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun ya Kak Akmal, dari 2022 ya. Nah, kalau boleh tahu, organisasi Kak Akmal ini sendiri itu bukan job desk ya, maksudnya Kak Akmal ini dan teman-teman founder apakah hanya mengajar atau memberi bantuan tuh berupa apa seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut kegiatan inti dari organisasi yang Kak Akmal jalankan ini. Oke. Kalau kegiatan kita tentunya yang pertama, yang paling utama itu kita ingin membina anak-anak di sana gitu, karena kami melihat kita tuh merasa bahwa kita pelajar dan kita sudah menerima nih hak belajar kita menerima ilmu kita, dan kita juga berhak untuk memberikan ke adik-adik yang mungkin belum bisa menerima pembelajaran seperti kita gitu. Nah, itu yang rutinnya sih seperti itu ya sebetulnya. Kita membina mereka, ada beberapa yang waktu itu masih umur 5 tahun, sekarang udah 7 tahun, 8 tahun gitu. Kita tuh yang membina mereka sampai mereka tuh bisa mendapatkan pendidikan yang layak gitu, pendidikan yang benar-benar bisa mengangkat derajat keluarga mereka gitu, harapan kita gitu. Jadi kegiatan organisasi yang Kak Akmal jalankan ini lebih ke mengajarkan, membina, dan teman-teman yang lain tuh membantu gitu ya, untuk teman-teman yang tadi disebutkan yang tidak mendapatkan pendidikan formal itu bisa lebih mengetahui knowledge yang sudah Kak Akmal dapatkan gitu ya, sebagai orang yang memiliki privilege yang bisa bersekolah gitu. Nah, kalau aku boleh tahu, jenjangnya itu apa aja sih Kak Akmal? Apakah hanya mengajar teman-teman yang mungkin taman kanak-kanak atau sekolah dasar, atau bahkan jenjangnya sudah sampai di sekolah kejuruan gitu seperti Kak Akmal? Kalau
dari saat itu sampai saat ini ya, paling besar tuh sekolah menengah pertama kelas 7. Itu yang paling besarnya itu, dan paling banyaknya itu taman kanak-kanak tentu. Karena mereka memang anak-anak itu yang di sana itu rata-rata masih pada kecil, punya keinginan belajar, ingin tahu, cuman terhalang dari segi finansial mereka untuk belajarnya. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu kecil mereka ya untuk jualan, untuk mulung gitu. Oke. Jadi dari paling banyak itu teman-teman dari taman kanak-kanak ya, lalu ke SMP, SD seperti itu ya. Nah, kalau aku boleh tahu, teman-temannya Kak Akmal di dalam satu organisasi itu mengajarnya hanya akademika atau non akademik juga kalian bimbing, seperti misalnya ada bakat-bakat tertentu seperti menyanyi, menari, menggambar, atau hanya pendidikan akademiknya saja yang fokus ilmu pengetahuan gitu. Tentu kita juga ngajar di segi jadwal akademik. Kita tuh di akhir tahun itu ada jadwal akhir bulan menarik. Di saat itu kita bisa membuat sebuah yang random gitu, kayak misalkan kita ngegambar, ngelukis, dan juga ngelakuin hal-hal yang di luar akademik gitu. Tapi di dalam sebelum akhir bulan itu pun ada namanya literasi fiksi gitu. Jadi kita melatih mereka juga untuk berliterasi dalam segi fiksinya juga. Jadi ya kita nggak mau menahan bakat mereka sih sebetulnya, karena kita melihat balik lagi justru mereka yang di kaum yang termarginalkan, kaum yang berada di bawah gitu, kadang-kadang kita melihatnya sangat prihatin lah ya, kayak gitu, tidak dapat berpindah semuanya, tapi mereka tuh punya rasa kreativitas yang justru lebih tinggi dibanding teman-teman yang mungkin sudah punya privilege dalam belajar. Oke, aku setuju sih, dan menurut aku organisasi yang Kak Akmal buat ini kegiatannya bagus-bagus ya teman-teman, karena itu tadi tujuan mereka tuh jelas untuk mengajar teman-teman di luar sana yang tidak memiliki pendidikan formal dan diajar oleh teman-teman yang mendapatkan privilege yang sudah mendapatkan pendidikan formal. Selain itu, cara pengajaran mereka juga bukan hanya akademik, melainkan non-akademik juga. Jadi seperti yang Kak Akmal sudah bilang tadi, teman-teman organisasi itu tidak mau menahan minat bakat yang mereka punya juga gitu ya. Nah, untuk kegiatannya itu Kak Akmal, kan kalau kita pendidikan formal itu setahun, 3 tahun, dan itu pure setiap hari kan. Nah, kalau dari teman-teman organisasi Kak Akmal ini mengajarnya tuh setiap hari apa, atau berapa bulan sekali, atau dalam 1 tahun tuh Kak Akmal berapa banyak sih mengajar gitu? Kita ngajar kebetulan di tiap Sabtu sih, karena balik lagi kita nggak mau ganggu waktu mereka yang untuk berjualan ataupun berkegiatan dengan mereka masing-masing. Jadi kita tetap mengajarnya tuh kita minta di Sabtu sore aja selama 2 jam. Itu kita bisa mengeksplorasi bakat mereka dan juga yang segi akademiknya. Jadi kita cuma setiap hari Sabtu, jadi sebulan ya 4 kali lah. Oke, jadi jangka waktunya itu tidak terlalu lama gitu ya Kak, tapi juga mulai dibiasakan untuk rutin itu untuk mengajar ya. Nah, teman-teman, itu tadi untuk pemahaman general tentang organisasi yang Kak Akmal sedang jalankan. Nah, sekarang aku mau kupas lebih luas lagi tentang organisasi masyarakat sipil yang bukan hanya Kak Akmal jalankan, melainkan yang sekarang ada di Indonesia. Nah, kalau dari pandangan Kak Akmal sendiri, gimana sih Kak Akmal ini mendefinisikan tentang organisasi masyarakat sipil yang sekarang ada di Indonesia gitu, yang Kak Akmal tahu? Kalau aku mendefinisikannya ya, organisasi masyarakat sipil itu buat aku adalah sebuah kumpulan masyarakat yang punya tujuan yang sama dan juga punya keinginan untuk bisa memenuhi hak sesamanya gitu. Jadi bukan lagi kita berpendapat bahwa top down atau kita mengharapkan yang di atas memenuhi kita, tapi kita sama-sama memenuhi haknya kita masing-masing. Jadi kita bisa membantu sesama dengan organisasi yang kita buat sendiri. Jadi udah bukan lagi aduh pemerintah bantu kita dong, tapi kita yang bergerak untuk membantu sesama kita. Betul, aku setuju juga, karena melihat pemerintahan di Indonesia saat ini gitu ya, menurutku masyarakat menengah ke bawah ini kurang diperhatikan, sehingga yang ada sekarang, OMS yang sekarang itu menurutku juga muncul karena keresahan yang sama begitu ya Kak Akmal. Jadi mulai dibentuk suatu perkumpulan dan akhirnya menjadi suatu organisasi masyarakat sipil. Nah, itu tadi kan pandangan Kak Akmal nih, tapi kalau menurut Kak Akmal sendiri, yang membedakan organisasi masyarakat sipil dengan lembaga negara lainnya atau organisasi formal lainnya itu apa sih Kak Akmal?
Kalau buat aku sih lembaga negara tadi dibandingkan dengan organisasi masyarakat sipil, kita tuh lebih paham dengan apa yang sedang terjadi pertama. Yang kedua, kita udah bukan berpendapat bahwa kepentingan pribadi lagi, tapi kepentingan kita bersama, kepentingan yang kita bisa berikan kepada masyarakat yang udah kita mau kasih dampaknya gitu. Karena kalau lembaga negara yang aku tahu dan yang aku lihat, rata-rata tuh mereka hanya gimana caranya lembaga negara mereka dipandang, gimana caranya lembaga negara mereka dapat pandangan yang baik ataupun perspektif yang baik gitu. Tapi kalau udah organisasi masyarakat sipil, lebih ke arah gimana caranya masyarakat ini bisa kita kasih dampak gitu, kita kasih hal yang mereka belum dapatkan. Jadi apa ya, orientasinya itu lebih ke arah masyarakatnya langsung gitu, bukan yang ke lembaganya sendiri gitu. Setuju. Jadi menurutku juga organisasi formal saat ini untuk dipandang masyarakat ya betul tadi melakukan kegiatan yang formalitas untuk dipandang oleh masyarakat menengah ke bawah itu sendiri. Tapi kalau organisasi masyarakat sipil, mereka nggak perlu istilah pencitraan gitu ya untuk membangun citra dari organisasi tersebut, karena memang tujuannya sudah jelas gitu, langsung ke masyarakat dan dampaknya juga langsung ke masyarakat, seperti itu ya Kak Akmal. Nah, kalau Kak Akmal sendiri, setelah era reformasi ini kan sekarang udah muncul banyak organisasi masyarakat yang sekarang dipegang oleh anak muda gitu. Kalau zaman dulu mungkin lebih banyak organisasi formalnya ataupun ada beberapa OMS, tapi ya dipegangnya oleh aktivis-aktivis yang memang masih kepada pro pemerintah gitu. Kak Akmal melihat organisasi masyarakat sipil yang sekarang dipegang anak muda tuh seperti apa sih? Oke, tentunya aku melihat sendiri ya, banyak organisasi baru yang memang punya kreativitas yang berbeda-beda ya, inovasinya juga baik sekali gitu, bagus sekali. Cuma memang yang jadi tricky adalah membuat organisasi masyarakat sipil itu memang mudah, tapi mempertahankan yang sulit. Dan mungkin untungnya dari Gen Z sekarang ya, kita punya akses yang luas gitu, kita punya teknologi yang canggih, kita punya media sosial yang banyak sekali gitu, dan keuntungan-keuntungan itu yang membuat organisasi masyarakat sipil sekarang itu bisa bereksplorasi lebih luas dan lebih hebat lagi gitu. Cuma balik lagi, karena tadi mempertahankannya sulit, ada beberapa mungkin nggak banyak organisasi yang mulai butuh dana, akhirnya mencari-cari dana ke lembaga negara yang akhirnya malah sama aja gitu. Iya. Yang dengan lembaga negara jadi kayak lebih dikontrol lah sama mereka gitu. Cuman balik lagi tadi positifnya, banyak organisasi masyarakat sipil yang baru dan mewadahi apa yang udah jadi keresahan bersama tadi. Oke, aku setuju karena mungkin saat ini juga masih ada beberapa OMS yang tadinya mau independen, namun karena susah untuk mempertahankannya, jadi banyak yang meminta bantuan kepada pemerintah, yang akhirnya justru itu menjadi bumerang bagi OMS itu sendiri, yang akhirnya justru malah terkoneksi gitu ya dengan pemerintah. Namun aku juga setuju sama Kak Akmal, OMS saat ini justru sangat bagus dan lebih memperhatikan tentang isu-isu sosial yang ada ya Kak Akmal. Nah, itu tadi tentang OMS di Indonesia yang Kak Akmal berikan pendapatnya gitu secara luas. Aku mau balik lagi tentang relawan pelajar Jakarta RPJ ini ya. Nilai-nilai apa sih sebenarnya yang mau Kak Akmal bagikan ke masyarakat luas dari RPJ ini sendiri? Kalau nilai-nilainya kita mau membuktikan dulu sih. Pertama kita buktiin bahwa oke, kita pelajar di saat ini Gen Z dianggap apa sih, strawberry yang lemah dan sebagainya. Kita mau ngebuktiin bahwa kita yang udah punya privilege pun kita mau loh turun ke bawah, kita bantu langsung. Kita udah bukan generasi yang terus-terusan berharap sama yang di atas gitu, berharap sama dalam hal ini ya pemerintahnya sendiri. Tapi kita yang udah langsung oke, kita bantu pemerintahnya, kita wadahi anak-anak ini yang nantinya pun akan kita sampaikan bahwa ini loh pemerintah, ada loh warganya yang belum tersentuh oleh mereka gitu. Jadi pembuktian awalnya sih ke sana sih, dan nilai lainnya adalah kita mau nunjukin kepedulian aja bahwa Gen Z ini juga peduli akan sesama. Gen Z ini udah bukan soal gua cuma peduli sama diri gua sendiri, udah bukan yang bertahan zona nyaman, tapi kita juga melihat bagaimana di sekitar kita, bagaimana adik-adik di tangga kita, bagaimana adik-adik yang
ada di luar bubble kita gitu. Kita juga melihat itu dan kita juga mau turun langsung memberikan apa yang kita punya untuk bisa memenuhi mereka. Setuju. Mungkin juga sekarang banyak gitu ya OMS yang didirikan, namun mereka gak punya nilai khusus gitu yang untuk diberikan kepada masyarakat luas. Jadi aku setuju sama Kak Akmal, ternyata RPG ini memang didirikan punya tujuan yang jelas dan juga nilai yang memang ini menjadi pembuktian gitu ya, bukan hanya kepada masyarakat luas tapi juga kepada pemerintah bahwa khususnya untuk generasi yang sekarang ini masih banyak yang belum terjangkit oleh pendidikan yang formal gitu ya Kak Akmal. Nah, kalau aku boleh tahu program atau kegiatan apa aja sih yang di RPG ini yang menunjukkan praktik demokrasi sehari-hari dalam RPG, karena kita mulai masuk-masuk ke politik sedikit ya. Kalau ini aku mungkin bagi dua-dua ya. Pertama, kalau di dalam lingkup pengurusnya sendiri kita ada pemilihan ketua, wakil ketua, semuanya dipilih secara voting demokrasi. Ada sisi kampanye juga, mereka juga menyampaikan visi misi mereka menyampaikan apa yang akan mereka lakukan selama di jabatan mereka gitu. Itu udah kita laksanain gitu, dan juga kita juga tentunya membuat silabus gitu. Kalau misalkan pemerintah gitu, kementerian kan kita tahu membuat kurikulum, kita juga membuat kurikulum kita sendiri, silabusnya kita sendiri. Dalam 1 bulan itu kita mau belajar apa, capaiannya apa, dan apa yang akan kita berikan kepada anak-anak, itu dilakukan. Dan kalau misalkan di dalam lingkup anak-anaknya sendiri, itu juga kita memberikan mereka untuk bisa memilih apa yang mereka mau. Kadangkala namanya anak-anak ya mungkin ya, kita lagi belajar nih misalkan bahasa Inggris, mereka nggak nyaman sama bahasa Inggris, mereka maunya matematika, dan mereka itu bisa saling bahasanya membuat sebuah perkumpulan, kamu maunya matematika gitu, yang tadi cuma satu orang yang pengen, semua jadi pengen, dan akhirnya kita ubah, kita ngajar matematika gitu. Itu yang kita ajarkan bahwa anak-anak juga, anak-anak kalian tuh bisa milih loh guys gitu. Anak-anak ini juga masih bisa menentukan pilihannya untuk mereka mau belajar apa, mereka mau main apa, mereka mau gimana gitu. Bukan berarti mereka nggak dapat finansial yang baik, jadi mereka ikut aja apa yang orang tuanya mau ataupun sekitarnya mau. Pendapat sama Kak Akmal tadi sudah dijelasin ya teman-teman. Jadi dalam RPG ini juga ada aspek demokrasinya, baik dari segi pengurus sudah ada pemilihan struktur organisasi, lalu juga pembuatan kurikulum sendiri yang Kak Akmal tadi sebut sebagai silabus untuk mengetahui misalnya sebulan itu apa yang mau dipelajari dan apa yang mau dicapai. Pun dari aspek anak-anak yang diajar, mereka juga diberikan pilihan gitu untuk memilih. Karena kenapa aku setuju? Karena aku yakin juga teman-teman yang berada di lingkungan tersebut yang dipaksa untuk bekerja, yang tidak mendapatkan pendidikan formal, menurutku di dalam bukan mental ya, mungkin jiwanya gitu ya, mereka terbiasa untuk mengikuti arahan. Betul. Jadi tidak bisa menentukan pilihannya sendiri seperti itu. Jadi mungkin yang aku bayangkan gitu ya, orang tua mereka menyuruh jualan tisu, oke, jualan. Kamu mulung, oke, mulung gitu. Tapi mereka tidak bisa punya pilihan, dan itu bagus Kak Rahma untuk diajarkan gitu. Biar mereka juga bisa mengerti bahwa di dunia ini kita sebagai individu mempunyai pilihan. Dan bagus juga tadi Kak Akmal pelan-pelan mengajarkan teman-teman lainnya itu untuk berpendapat seperti yang Kak Akmal. Oke. Nah, kalau dari Kak Akmal sendiri selama menjalankan dan khususnya dalam membangun RPG ini, tantangan apa aja yang mungkin Kak Akmal rasakan, yang Kak Akmal alami dari awal terbentuk sampai hari ini? Tentu yang namanya kegiatan volunteer yang pertama itu dari segi anggotanya. Pertama tentu anggotanya, karena kan anak sekolah pasti punya kehidupan juga, dan mungkin mereka ada beberapa yang kadang masih pengen main, belum mau ngajar dulu gitu. Walaupun biasanya semangat di awal dan sebagainya gitu. Cuman tantangan yang paling jadi challenge buat kita adalah soal keuangannya tentu. Karena ini pelajar, kita tuh bener-bener yang dari kantong masing-masing pelajarnya aja gitu. Kita bukan nggak mengharapkan, kita membuka banyak bantuan, tapi tentu ya kita mau memanfaatkan apa yang ada di internal kita dulu gitu. Kenapa? Karena kita nggak mau yang nantinya
ada tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh para donatur yang kayak oke, gue kasih uang tapi lo kayak gini ya, lo gini. Oh, iya. Kita jadinya mau coba independen. Nah itu tantangannya sebetulnya. Gimana kita bisa mengelola uang ini dengan baik dan juga bisa mempertahankan organisasinya, dan alhamdulillah sampai saat ini dengan dana pribadi dari para pelajar di Jakarta dan juga mungkin beberapa donatur yang sudah sedikit banyak membantu kita, ya kita bisa bertahan sampai saat ini dan terus beregenerasi dan ini membuktikan bahwa semangat pelajar untuk membantu sesama itu nggak pernah. Aku setuju, dan aku juga merasakan tantangan yang dialami Kak Akmal ya, karena bisa dibilang organisasi ini dibentuk oleh pelajar kelas 10 SMA loh awalnya, dan sampai Kak Akmal sekarang kuliah semester 3 ya Kak Akmal, masih berjalan dengan dana sendiri dari teman-teman yang sekarang mungkin juga masih sekolah ya Kak Akmal. Jadi mungkin tantangan terbesarnya memang ada di pendanaan, tapi aku melihat juga konsistensinya Kak Akmal gimana caranya bisa mempertahankan organisasi ini tanpa meminta bantuan dari pemerintah atau elit kayaknya ya yang bisa aku bilang, karena takutnya itu teman-teman saat kita sudah mulai meminta bantuan kepada orang yang memiliki jabatan atau aktif dalam politik gitu ya, justru yang ada bukan rasa puas dari dana yang mereka kasih untuk bisa menjalankan kegiatan kita, melainkan pressure yang akan diberikan gitu ya. Tapi sejauh ini Kak Akmal, kalau donatur itu berasal dari orang tua si pengajar atau dari mana Kak Akmal? Rata-rata justru dari universitas sih sebetulnya. Kita pernah menerima dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum itu ngasih donasi, dan itu khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa juga sebetulnya dari individu yang punya kepedulian juga gitu. Mungkin pernah mengajar juga atau pernah bervolunteer gitu. Tapi rata-rata paling banyak itu universitas gitu, dari UPN, UI, Muhammadiyah, BSI, Bina Sarana dan Informatika, terus UHAMKA. Jadi rata-rata justru paling banyak itu dari mahasiswa sendiri gitu. Jadi benar-benar dari mahasiswa universitas yang bukan justru malah dari orang-orang eksternal gitu ya. Nah, cara Kak Akmal untuk bisa menggait teman-teman yang lain akhirnya bisa melihat kepada RPG dan juga akhirnya bisa berdonasi itu seperti apa cara Kak Akmal? Tentu yang kita tunjukkan dulu bukti bahwa kita menyalurkan dan apa yang mereka berikan itu tidak sia-sia, tidak kita gunakan dengan asal-asalan. Kita membuat banyak laporan-laporan di media sosial kita, mungkin teman-teman boleh follow ataupun lihat di relawan pelajar Jakarta itu di Instagramnya. Ya kita memberitahu bahwa ini loh kegiatan KBM kita, ini loh kita gunakan untuk ini dan sebagainya gitu. Dan akhirnya alhamdulillahnya juga mungkin banyak universitas yang mau datang dan ikut mengajar sekaligus membantu anak-anak di sana gitu. Dan itu kita sangat senang sekali karena untuk kerja sama kita tuh simpel aja sih sebetulnya. Kita tuh cuman mau kalian mau bantu apa, kalian mau ngasih apa ke anak-anak, misalkan aku mau ngajar aja, boleh, kita akan terima itu gitu. Semudah itu aja sebetulnya. Jadi untuk bisa bergabung gitu ya ke relawan pelajar Jakarta hanya cukup untuk ada kemauan aja sebenarnya ya Kak Akmal, lalu juga merasakan tujuan RPG yang sebenarnya itu apa, bisa dijalankan, dan Kak Akmal akan senang hati gitu ya untuk menerima teman-teman yang lain yang mungkin mau mengajar gitu di RPG gitu ya. Nah, kalau untuk dampak sendiri Kak Akmal saat ini sudah berjalan mungkin kurang lebih 3,5 tahun. Selama itu tuh apa aja sih dampak yang Kak Akmal rasakan, baik untuk internal organisasi Kak Akmal kepada pengurus-pengurusnya maupun yang Kak Akmal lihat dari anak-anaknya setelah mungkin belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus Kak Akmal melihat dampak langsung nih terhadap anak-anak tersebut. Apa aja sih Kak dampaknya? Oke, kalau dari pengurusnya dulu ya, mungkin aku mau ngebuktiin juga. Ini dari internal organisasiku, banyak yang kita tuh tentu bersekolah ya, SMK. Mungkin banyak orang yang kayak, lu kejarlah kuliah dulu gitu, baru mencoba buat ngajar dan sebagainya. Tapi aku bisa ngebuktiin di organisasiku banyak loh yang
awalnya ngajar, dia juga nggak terlalu yakin akan kuliah, tapi dia pengen dulu nih berdampak ke lingkungan. Tapi sekarang dia bisa kuliah di banyak kampus ternama gitu. Anggota kita yang sudah alumni ya, itu banyak yang sekarang udah di UGM, udah di Unsud, udah di ITB, IPB, di UI, UPN, dan di berbagai universitas itu ada gitu anggota kita. Karena kita juga gak menutup bahwa ayo lu terus kasih ke anak-anak, enggak, tapi juga kita mau ngembangin individunya juga. Dan itu membuktikan bahwa volunteer itu nggak ngambil waktu kalian dan nggak bikin kalian dalam tanda kutip berhenti belajar. Kalian akan terus belajar, karena sebelum kalian mengajar kan pasti kalian akan mempelajari apa yang akan kalian ajarkan, dan itu bisa merewind. Dan terbuktikan teman-temanku juga sekarang sudah tersebar gitu di berbagai universitas. Dan untuk anak-anaknya ya itu perkembangan dari kemauan mereka untuk belajar sih. Itu pertama. Yang kedua, ada salah satu siswa kami lah ya dari Relawan Pelajar Jakarta yang sekarang sudah lumayan besar, dan alhamdulillahnya sudah bisa lebih baik lagi, dan sekarang malah punya bisnis gitu. Iya, derajat dia tuh jadi naik, dan kami sangat senang sekali sih. Memang dari saat itu kami tuh ngelihat bahwa dia tuh punya bakat dan punya keinginan, dan pengetahuannya itu lebih tinggi lah kok, bahasanya gimana ya, lebih pintar lah dibanding anak kebayanya. Dan ternyata saat ini, dan itu baru 1-2 bulan yang lalu lah, aku dikasih tahu bahwa dia sudah punya bisnis baru, brand pakaian gitu. Dan itu sebuah kesenangan. Dan mungkin kalau anak-anak yang lain tentu dalam segi pengetahuannya, dalam segi bakatnya itu udah terlihat berkembang ya. Oke, aku seneng juga sih dengarnya, karena tadi aku nggak expect kalau tujuan Kak Akmal yang awal itu kan memang untuk mengangkat derajat gitu ya. Namun dalam jangka waktu 3,5 tahun berjalan, sudah ada salah satu siswanya yang sudah mulai bisa mengembangkan diri sendiri dan juga akhirnya sekarang punya bisnis gitu ya. Jujur aku juga seneng dengarnya, karena itu nggak mudah ya teman-teman untuk mengajar beberapa orang dengan mungkin ilmu yang kita bisa bilang masih terbatas juga loh kita anak muda ini, tapi justru bisa memberikan dampak yang nyata gitu, baik untuk anak-anaknya maupun teman-teman yang sekarang menjadi pengurus di Relawan Pelajar Jakarta. Dan aku setuju juga sama statementnya Kak Akmal tadi, volunteer itu nggak bikin kalian berhenti belajar, justru memang akan jadi lebih mengembangkan ilmu ya Kak Akmal, wawasan, karena ya namanya kita bertemu orang baru di lingkungan yang baru, itu nggak menutup kemungkinan kalau akan ada wawasan-wawasan baru yang dapat kita ambil gitu ya. Nah, kalau untuk menurut Kak Akmal sendiri, syarat utama agar gerakan pelajar itu dapat terus bertahan dan beradaptasi dengan perubahan sosial politik yang ada itu seperti apa? Tentu tadi jaga idealisme dulu. Kita fokus aja dulu sama apa yang bisa kita kasih ke masyarakat. Karena kalau kita udah nyari untung, kita nyari benefit, kita nyari uang di organisasi, itu akan sangat sulit sekali untuk bertahan. Apalagi tadi kalau udah terikat sama tanda kutip ya, elit politik dan sebagainya, kita tuh nggak bisa terus berharap kepada pemerintah, berharap pada lembaga, karena 5 tahun sekali aja mereka berubah. 5 tahun sekali, masa kita mau pindah-pindah kubu dan pindah kolam kayak gitu? Nah, itu agak sulit teman-teman. Jadi saranku untuk organisasi gerakan pelajar tadi, ya jaga idealis kalian aja dulu. Karena kalau kalian udah bisa berpegang pada pendirian kalian, mau ada perubahan apapun sosial politik di pemerintah di luar sana, kalian akan tetap bisa bertahan. Pun aku nggak bakal bosan untuk ngomong, dan kalian harus yakin lah pokoknya, selama niat kalian balik, niat kalian baik, organisasi kalian akan tetap bertahan. Selama niat kalian masih tetap ingin membantu sesama, akan banyak tangan-tangan baik yang akan datang ke kalian dan membantu kalian. Kalian akan tetap terus berkembang, dan jalan itu banyak guys. Jadi untuk kalian bisa mengembangkan organisasi kalian tuh banyak banget caranya. Gak harus dari 1-2 lembaga, tapi dari banyak kayak gitu sih. Itu juga sih, syarat utama memang berawalnya dari niat ya Kak Akmal. Karena betul sekali kalau niat awalnya memang hanya mencari untung, ya itu nggak akan bertahan dengan lama gitu, nggak akan long last, karena ya itu tadi tangan-tangan seperti elit politik gitu ya yang akan memberi itu nggak
nggak bertahan selamanya, kecuali kalian memang memberikan apa yang mereka mau gitu ya. Harus ada timbal baliknya gitu yang menguntungkan satu sama lain. Tapi kalau memang niat kalian hanya untuk mengajar, untuk bisa melihat teman-teman yang tidak mendapatkan pendidikan formal ini menjadi lebih baik, dan justru malah sekarang bisa berdiri di kaki mereka sendiri dengan sangat baik, itu aku juga setuju dengan Kak Akmal, akan banyak tangan-tangan baik yang membantu tanpa mengharapkan timbal balik yang khusus gitu dari RPJ ke mereka gitu ya. Nah, kita balik lagi. Tadi kan aku sempat bahas tentang era reformasi gitu ya. Menurut Kak Akmal sendiri, pada saat itu kan sudah ada OMS. Mungkin beberapa juga sudah dipegang oleh anak muda di era itu. Tapi menurut Kak Akmal, perbedaannya apa sih di era tersebut dan era sekarang? Apakah tentang aspek politisnya gitu, atau peran mereka tuh sebenarnya masih sama apa enggak sih? Kalau Kak Akmal melihat dari era reformasi sampai hari ini. Kalau aku lihat ya, sebetulnya balik lagi ya, ini kan aku tidak mengalami era sebelum reformasi. Tapi yang aku tahu dari dengar cerita dan juga apa yang aku baca, ya tentu yang sekarang itu bisa lebih bebas sih, bisa lebih beridealis diri. Karena di zaman sebelum reformasi itu rasanya kayak OMS itu cuma perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri gitu. Mereka tidak bebas untuk membentuk dan berserikat gitu. Mereka punya batasan-batasan tertentu karena balik lagi era sebelum reformasi itu emang agak ketat lah istilahnya, dan ya di saat ini perbedaannya dalam segi itu. Jadi kita bisa beridealisme sendiri, kita punya tujuan sendiri dan bisa berserikat masing-masing. Oke, jadi menurut Kak Akmal kalau di era reformasi itu ya betul memang ada OMS dan beberapa juga dipegang oleh anak muda, tapi lebih ke proses dan juga saat mereka menjalankan kegiatan mereka, karena lebih banyak menurut Kak Akmal itu ada perpanjangan tangan dari pemerintah, bukan berdiri sendiri melalui keresahan yang sama gitu. Kalau OMS yang sekarang teman-teman, aku juga bisa melihat bahwa anak muda sekarang ini lebih banyak melihat isu sosialnya terlebih dahulu, lalu mereka berdinamika sendiri bagaimana akhirnya memiliki keresahan yang sama, lalu membentuk suatu kelompok yang akhirnya menjadi organisasi masyarakat sipil. Aku paham sih sama apa yang udah Kak Akmal kasih tadi gitu ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas secara detail tentang organisasinya Kak Akmal sendiri, lalu mencakup luas ke sedikit politik, demokrasi, dan lain-lain. Aku pengen tahu nih Kak Akmal, kan kita tadi membahas tentang aspek demokrasi ya. Yang ada di organisasi Kak Akmal sendiri itu seperti apa sih contoh-contoh nyatanya gitu, selain pemilihan dan juga bebas berpendapat gitu tentang siswa-siswanya? Apakah Kak Akmal juga mengajarkan sedikit tentang demokrasi formal seperti yang ada di pemerintahan, atau belum menjalankan itu, belum mengajarkan tentang politik sama sekali? Kalau untuk anak-anaknya tentu belum ya, karena emang anak-anaknya masih sangat mentah lah untuk diajarin kayak gitu. Karena kan tadi masih TK, SD gitu. Ada SMP juga beberapa aja. Tapi kalau untuk anggotanya, kita sering kali berbincang gitu. Karena balik lagi tadi kan, keresahan kita itu yang pertama, kenapa pemerintah ini belum nyentuh mereka, padahal mereka yang paling membutuhkan, mereka yang butuh disentuh. Dan kita tahu Jakarta itu ya mungkin sampai saat ini masih ibu kota sih, dan ini paling elit lah di seluruh Indonesia. Orang-orang melihat Jakarta itu yang pusat perkantoran, pemerintahan, gedung-gedung tinggi di mana-mana gitu. Tapi masih ada nih warga-warga yang tinggal di pinggir kali. Mereka hidup dari mulung, mereka hidup dari berjualan susu dan sebagainya. Masih ada. Kenapa bisa pemerintah daerah gitu yang notabene harusnya bertanggung jawab dan memelihara mereka, memberi bantuan mereka, itu tidak memberi bantuan? Nah, kita lebih sering bertukar pendapat soal itu, dan kita juga mencoba melihat, memetakan kenapa, alasannya apa, dan gimana caranya kita bisa mengadvokasikan ini agar mereka setidaknya bisa terlihat, mereka bisa dibantu, entah jadi hidup lebih layak dengan berbagai bantuan, atau mereka bisa dipindahkan tinggal lebih layak gitu. Karena di tempat yang aku ajarkan ini itu benar-benar di pinggir kali, dan belum lama ini kayak baru beberapa bulan yang lalu itu udah ada kasus beberapa anak yang hanyut gitu di kali sana gitu, karena benar-benar tidak ada batasan. Oke, jadi kalau untuk tentang sosial politiknya
itu tidak diajarkan secara langsung oleh Kak Akmal, melainkan lebih diterapkan di internal organisasinya. Tapi setelah aku mendengar cerita dari Kak Akmal sendiri, teman-teman pengajar juga secara tidak langsung mengajarkan tentang apa itu demokrasi ya, mulai tadi tentang berpendapat, mulai untuk bisa memilih pilihan mereka sendiri, dan itu cukup baik ya teman-teman. Jadi dari dasarnya saja menurutku sudah penting untuk teman-teman yang tidak mendapatkan pendidikan formal ini secara tidak langsung mengetahui gitulah aspek-aspek dasar dari demokrasi tersebut yang diajarkan oleh teman-teman pengajar dari RPG. Nah, kalau tadi mendengar itu kan berarti Kak Akmal ini sadar ya kalau pelajar itu sebenarnya punya fungsi atau peran yang cukup penting gitu di demokrasi Indonesia sekarang. Nah, kalau menurut Kak Akmal sendiri, peran yang bisa diperkuat atau ya peran ya yang bisa diperkuat oleh para pelajar tentang demokrasi itu apa sih? Apakah dengan mengikuti partisipasi publik, solidaritas sosial, kepedulian sesama, atau bahkan advokasi ringan, atau hal lainnya menurut Akmal yang paling penting untuk pelajar Indonesia bisa memperkuat di bagian demokrasi itu apa sih? Itu partisipasinya, tapi balik lagi untuk saat ini rasanya masih banyak anak muda yang partisipasi publik itu taunya cuma pemilunya aja gitu, habis milih udah lupa gitu. Ya tentu di bagian itu sih kita harus perlu banyak sosialisasi dan lebih mengertikan kepada Gen Z ya, mengajar kepada Gen Z bahwa partisipasi politik ini bukan cuma soal kita ke TPS belum selesai gitu, enggak, tapi setelah terpilih pun kita ikut mengawal, kita ikut memberi saran, kita ikut menyuarakan aspirasi gitu. Dengan demonstrasi pun itu kan juga salah satu bentuk partisipasi politik ya. Dan itu yang harusnya bisa diajarkan kepada anak muda juga untuk bisa ayo tetap berpartisipasi walaupun masa-masa pemilihan itu udah lewat gitu. Kita tetap bisa kok mengkritisi pemerintahnya kayak gitu sih. Oke, jadi menurut Kak Akmal partisipasi publik merupakan salah satu aspek yang paling penting untuk bisa para pelajar ataupun bahkan mahasiswa ini untuk memperkuat hal tersebut ya. Aku juga setuju karena melihat sekarang pemuda-pemudi Indonesia ini sudah mulai berpikiran kritis dan lebih melihat ke arah pemerintah gitu ya. Jadi justru fungsinya akan lebih penting sekali kalau teman-teman bukan hanya melihat secara langsung dan mengkritisi lewat media sosial, tapi juga mulai untuk bergerak gitu ya Kak Akmal. Oke, kita udah masuk ke bagian akhir nih teman-teman. Aku pengen tahu nih pesan Kak Akmal buat teman-teman yang lain mungkin yang saat ini juga memiliki keinginan untuk gue juga pengen deh bikin volunteer, atau gue juga pengen deh bikin gerakan pelajar yang bisa membantu masyarakat luas. Pesannya tuh apa sih Kak Akmal biar percaya diri untuk memulai, biar bisa komit gitu sama apa yang udah mereka mulai gitu? Yang pertama tentu lakukan walaupun itu hanya hal kecil teman-teman. Karena aku memulai relawan pelajar Jakarta juga dari langkah kecil gitu. Dari aku cuma datang mencoba ngajar ngomong biasa ajak adik-adik, ajak main doang gitu. Tapi bisa akhirnya sustain bertahan sejauh ini. Itu dari langkah kecil. Jadi aku cuma mau yakinin ke teman-teman bahwa walaupun itu langkah kecil, lakuin aja dulu. Teman-teman punya keresahan, coba cari sekitarnya, mungkin teman sekolahnya, mungkin teman kelasnya kuliah, atau teman rumah, teman main, atau apapun itu punya keresahan yang sama. Jadi udah bukan cuma kita main, tapi ya udah kita mau main game aja, main Mobile Legends, kita mau main PS aja, tapi kita bisa obrolin lagi resah apa saat ini, apa yang bisa kita lakuin dari keresahan itu. Apakah kita bisa membuat sebuah OMS untuk mengadvokasikan masalah itu, ataukah kita bisa langsung terjun ke masyarakatnya? Lakuin aja dulu, karena dari langkah kecil itu bisa aja menciptakan perubahan yang besar. Setuju. Lalu menurut Kak Akmal ini melihat masa depan OMS muda dan juga peran RPG dalam mungkin sekitar 5-10 tahun ke depan tuh seperti apa Kak Akmal melihat? Aku yakin OMS dari RPG ataupun yang lainnya itu punya masa depan yang sangat baik. Karena kita punya semua yang kita butuhkan, kita punya tadi akses yang luas, media sosial yang luas, semuanya kita punya. Tinggal kita gimana memanfaatkan dan menggunakannya aja dengan baik. Kalau kita menggunakan dan memanfaatkannya dengan baik, aku rasa OMS di Indonesia itu punya masa depan yang baik, cerah, dan bisa sustain, dan juga bisa berdampak yang luas kepada masyarakat. Setuju Kak Akmal. Nah teman-teman, itu tadi mungkin perbincangan aku dan Kak Akmal mengupas tentang organisasi
organisasi masyarakat sipil itu nggak melulu harus dibantu oleh pemerintah tadi yang pertama. Yang kedua, tidak melulu juga tentang uang di sini. Jadi untuk teman-teman yang mulai sekarang itu memiliki keresahan yang sama gitu untuk membantu sesama, khususnya untuk membantu para teman-teman muda lainnya yang ada di Indonesia, baik yang tidak mendapatkan pendidikan formal ataupun memiliki keresahan lainnya, pesan Kak Akmal tadi, jangan takut buat coba, mulai dari langkah kecil, karena itu kita nggak ada yang tahu 5-10 tahun ke depan organisasi atau kelompok yang kalian bikin ini bisa menciptakan perubahan yang besar gitu ya Kak Akmal. Dan untuk organisasi masyarakat sipil yang sekarang ada di Indonesia, menurutku tetap dipertahankan dengan idealisnya sendiri, tetap dipertahankan dengan melihat visi misi awal kalian untuk membuatnya, dan aku rasa tidak perlu takut akan keuntungan atau uang yang akan kalian hasilkan dari organisasi tersebut, melainkan dari niat dan dampak yang akan kalian berikan kepada masyarakat luas, karena tangan-tangan baik itu akan selalu ada untuk membantu organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dan harapannya setelah mungkin banyak orang yang menonton perbincangan kita saat ini bisa lebih sadar dan mengetahui bahwa teman-teman khususnya generasi Z ya sekarang menengah ke bawah itu masih belum tersentuh oleh pemerintah, dan kami yang saat ini memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan formal akan terus membantu, akan terus mencoba mensadarkan pemerintah bahwa masih banyak orang yang belum dicapai, dan jangan hanya sibuk untuk membenarkan atau terus-terusan memiliki program kerja yang bagus, tapi bagaimana cara pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya terlebih dahulu, terkhususnya para generasi muda sekarang. Terima kasih banyak Kak Akmal untuk perbincangannya, sangat bagus. Aku juga jadi lebih tahu tentang organisasi masyarakat sipil saat ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan yang luas tentang perbincangan kami tadi. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.